favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihat tim, terus titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke. Bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live. Besok malam jam 8. Kemenhub nyatakan pilot Citylink GQ800 negatif alkohol dan narkoba. Ribuan rumah warga di Kelurahan Tambak Sari, Oso, Surabaya terendam air banjir. Rumah makan unik, rumah makan dengan nuansa pegunungan di tengah perkotaan. Informasi pertama, pilot Citylink yang meracau saat sampaikan pemberitahuan pada penumpang di Bandara Juanda Rabu kemarin kondisinya sudah terlihat tidak sehat sejak tiba di bandara. Hal tersebut terekam oleh kamera pengawas Bandara Internasional Juanda. Sebelumnya, pilot sempat diduga mabuk, namun hasil pemeriksaan menyebutkan sang pilot negatif alkohol dan narkoba. Dalam rekaman kamera pengawas di Bandara Internasional Juanda, pilot Citylink GQ800 sudah tampak sempoyongan saat melewati mesin pemeriksaan. Beberapa kali ia ceroboh dan menjatuhkan barang bawaannya. Sebelumnya, Rabu pagi, ratusan penumpang maskapai penerbangan Citylink tujuan Jakarta sempat diturunkan kembali ke ruang tunggu keberangkatan Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Penumpang menolak terbang karena mendengar pilot meracau dari pengeras suara pesawat. Pilot sempat diduga mabuk, namun hasil pemeriksaan ternyata pilot negatif alkohol dan narkoba. Jadi berdasarkan kejadian yang ada, Dirjen Perhubungan Udara sudah memerintahkan untuk memeriksa kondisi kesehatan pilot tersebut, walaupun dari hasil pemeriksaan di klinik Geraha Angkasa Pura di Surabaya, pilot tersebut dinyatakan sehat, ya, tidak negatif, tidak mengandung alkohol maupun yang lain. Sementara pihak Citylink putuskan pilot penerbangan QG800 tidak diizinkan terbang kembali. Maskapai tersebut juga masih menunggu hasil tes lengkap pilot dan akan berikan saksi tegas jika terbukti menggunakan zat terlarang. Tidak boleh terbang lagi sampai saat yang tidak kita tentukan, dan tidak menutup kemungkinan karena ini sedang kita investigasi. Tapi kalau hasilnya memang ini, kita tidak akan segan-segan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pilot yang Bergeser ke Mojokerto, Kamis pagi sebuah minibus tabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan. 5 penumpang terluka, tabrakan disebabkan sopir minibus mengantuk. 5 korban kecelakaan di Mojokerto, Jawa Timur dilarikan ke Rumah Sakit Sakinah. Korban terdiri dari sopir serta penumpang mobil. Hingga Kamis siang seluruh pasien masih mendapat perawatan intensif. Kurang tahu, keadaan saya tidak sadar tadi. Pas tidur? Iya. Ada berapa orang, Mas? 6. Terus luka-lukanya gimana? Yang 3 parah, yang satunya nggak tahu, yang 2 alhamdulillah agak ringan. Mengangkut rombongan dari pesantren Tambak Beras Juanda, mobil menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Raya Trowulan, Mojokerto, Kamis pagi. Saat kejadian, rombongan tengah dalam perjalanan kembali dari mengantar calon jemaah umroh. Diduga tabrakan terjadi karena sopir mengantuk.
Dari arah Surabaya, terus Terios 5 penumpang ini ngantuk, terus ada mobil Pol Diesel muat besi ini parkir, supirnya ditinggal ke toilet atau gimana tadi ceritanya, terus tiba-tiba langsung ketabrak dari belakang ini. Polisi masih dalami penyebab pasti kecelakaan. Kasus ini ditangani oleh Satlantas Polres Mojokerto. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Jelang malam tahun baru, polisi di Sidoarjo dan Surabaya tertibkan penjual dan pengguna knalpot bising atau brong. Selain tidak sesuai standar, penggunaan knalpot brong juga dinilai mengganggu kenyamanan warga. Tanggapi keluhan warga, Rabu, petugas Polresta Sidoarjo menertibkan knalpot bising. Salah satunya di Pasar Loak Larangan Sidoarjo, yang banyak menjual knalpot bising untuk modifikasi kendaraan bermotor. Mulai dari sekarang kita lakukan hunting terus. Begitu kita dengar ada yang menggunakan knalpot brong, kita hunting, kita kejar, kita berhentikan dan kita tilang. Nanti mengambil sepeda motornya 1 bulan kemudian. Ya sengaja, mohon maaf pada masyarakat yang oknum menggunakan knalpot brong, terpaksa kita agak persulit. Jelang tahun baru penjualan knalpot ini meningkat. Sebagian warga memodifikasi motornya untuk merayakan malam pergantian tahun. Biasanya 2-3 orang. Berapa jualnya? 35. Itu biasanya yang beli siapa? Anak-anak. Anak-anak ya? Itu untuk tahun baruan gitu ya? Iya. Puluhan knalpot tidak sesuai standar pabrik disita. Namun polisi membeli knalpot ini agar penjual tidak merugi saat penyitaan. Sementara di kota Surabaya, Rabu sore, ratusan potong knalpot bising atau brong dimusnahkan personil Polrestabes Surabaya. Knalpot ini hasil sitaan dari penjual dan pengendara motor selama operasi Lilin Semeru 2016. Jadi pada malam tahun baru nanti kita akan menempatkan pasukan gabungan Polres, kemudian dari Disub, Satpol PP, bahkan POM TNI di beberapa titik untuk melakukan penyekatan terhadap konvoi kendaraan yang dianggap mengganggu kenyamanan atau keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di kota Surabaya. Panjang operasi Lilin Semeru ada 267 pelanggaran terkait knalpot bising di kota Surabaya. Selain tidak sesuai standar, penggunaan knalpot bising atau brong ini dilarang polisi karena mengganggu kenyamanan warga akibat suara yang ditimbulkan. Muhammad Fahmi, Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Persiapan hadapi libur tahun baru terus dilakukan. Di Bandara Internasional Juanda misalnya, pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan sejak Kamis malam mulai diperketat. Pemeriksaan penumpang dan barang di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Kamis malam mulai diperketat. Selain melalui mesin X-ray, petugas juga periksa langsung barang bawaan penumpang yang dianggap mencurigakan. Pengetatan pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyeludupan narkoba dan tindak kejahatan. Apalagi jumlah penumpang di Bandara Juanda alami peningkatan jelang libur akhir tahun. Kita mengambil sampling berdasarkan evaluasi. Nah, memang pada waktu suasana seperti peak season ini salah satu fokus kita juga dalam konteks pengamanan yang harus kita laksanakan menjadi kewenangan dan tanggung jawab kita yang berada di Bandara Juanda ini. Selama libur panjang akhir tahun, pihak Bandara Juanda bersama TNI Angkatan Laut juga akan gencar lakukan razia di terminal kedatangan dan keberangkatan penumpang. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Ribuan rumah warga di Kelurahan Tambak Sari Oso, Surabaya terendam air banjir. Informasinya akan datang sesaat lagi, tetaplah di NET Jatim. Berbagi tips dan obrolan unik siap mengisi liburan Anda. Dicembruskan ke dalam wadah. Baru kemudian dihurungkan atau nyalakan kaki saya. Juga beragam info hits terkini. Hula. Pada ngapain nih? Lagi tenang, Pak. Ditemani host kesayangan Anda. Dijamin akan menambah semangat pagi. Pagi-pagi spesial liburan. Mulai 19 Desember Senin sampai Jumat jam 7 pagi hanya di NET.
Hari ini semangat penonton studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarah Sechan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi ke gue? Ini kan acara namanya Sarah Sechan. Sorry banget untuk hari ini. Sarah Sechan hanya di Net. Ketulusan, perjuangan, kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. keikhlasan, Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. pilihan, Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. Katanya ayah. Kan keren udah. kesempurnaan cinta season 1. Setiap hari jam 8:30 pagi hanya di Net. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin bannya lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu-rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati, megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mah nggak apa-apa, megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Tidur kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo, gue, cinta. Ini talk show hanya di Net. Kembali di Net Jatim, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur musnahkan belasan ribu botol minuman keras impor ilegal dan puluhan juta batang rokok tanpa cukai. Barang bukti tersebut hasil tindakan selama tahun 2016. Kita lihat bersama-sama pemusnahan 13.000 botol minuman keras atau miras impor ilegal Kamis siang dimusnahkan. Barang bukti ini merupakan hasil tindakan Bea Cukai Jatim selama 2016. Selain minuman keras, Bea Cukai Jatim juga musnahkan puluhan juta batang rokok tanpa cukai. Selama tahun 2016, Bea Cukai Jatim menangani 1.100 lebih kasus atau naik 31% dibandingkan tahun 2015. lainnya, serta ada penindakan juga di bidang impor. Pokoknya kalau ada yang melanggar ya kita tindak. Apalagi kemarin kan tadi sudah saya sampaikan bahwa komitmen kita bekerja sama teman-teman pajak. Jadi kami ukur dari sisi Pabean dan Cukai dan teman-teman pajak akan mengukur dari sisi administrasinya lainnya. Sementara di Sumeneb, selama tahun 2016, polisi sudah ungkap puluhan kasus kejahatan, mulai dari pencurian, judi, narkoba, hingga kasus yang membawa senjata tajam. Dalam pengungkapan ini, polisi amankan puluhan tersangka. Jajaran Polres Sumeneb tangkap puluhan pelaku tindak kejahatan, mulai dari kasus pencurian, membawa senjata tajam, asusila, dan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan ini merupakan hasil pengungkapan kasus kejahatan di wilayah hukum Polres Sumeneb selama tahun 2016. Dari catatan kepolisian, angka kejahatan di Sumeneb naik 30%, terutama kasus membawa senjata tajam.
Sumeneb ini untuk tidak membawa sajam kemana-mana kecuali berkebun. Ya, kalau berkebun, bertani boleh, atau ke pasar pada jam-jam orang bekerja. Tapi kalau sudah tidak pada jam-jam orang bekerja, kemudian membawa senjata tajam ke tengah kota ataupun pergi ke jalan raya, itu juga harus dikenakan undang-undang darurat. Sementara di Malang, polisi tangkap 2 pelaku pencurian bersenjata api dengan senjata airsoft gun. Saat ditangkap, pelaku tunjukkan kartu tanda anggota TNI. Kedua tersangka Didik Darmanto, warga Pemalang, Jawa Tengah, dan Irawan, warga Bekasi ini ditangkap petugas kepolisian Polres Malang usai melakukan pencurian telepon genggam di sebuah warung. Selain amankan telepon genggam yang diduga hasil curiannya, petugas juga amankan 2 senjata api jenis airsoft gun yang digunakan keduanya saat beraksi. Jadi dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan adalah untuk olahraga, ya kan? Tapi ketentuan dari memang untuk olahraga itu dibawa pada saat melakukan kegiatan olahraga. Tapi yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan memang dibawa kemana-mana dan juga dilengkapi dengan kartu tanda TNI. Jadi dari hasil keterangan bahwa kartu anggota TNI tersebut dia pinjem dari temannya yang atas nama TR, kemudian yang bersangkutan telah diinformasikan juga ke instansi TNI juga. Dari pemeriksaan petugas, aksi pencurian yang dilakukan kedua tersangka ini bukanlah yang pertama kali, namun untuk ke-10 kalinya, termasuk di Jogja, Solo, dan Jakarta. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Ya, tindak kejahatan memang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Menyadari akan hal itu, Polres Malang Kota inisiatif luncurkan aplikasi darurat panik buton. Hasilnya sejak diluncurkan bulan Oktober lalu, tingkat kriminalitas di Kota Malang turun hingga 60%. Sudah setahun Polres Malang Kota miliki ruang khusus yang berisi perangkat komputer yang terhubungkan dengan kamera pengawas. Yang lebih istimewa, ada juga komputer khusus yang melayani pengaduan lewat panic button. Bernama lengkap Panic Button in Hand, aplikasi ini bebas digunakan oleh warga untuk melaporkan secara cepat kasus pengeroyokan, perusakan, atau vandalisme, pencurian, kemacetan, hingga kecelakaan lalu lintas. Hingga kini sudah 700 panggilan darurat yang masuk ke Polres Malang Kota. Dan hasilnya dari peluncuran aplikasi ini, secara bertahap setiap bulan angka kriminalitas jalanan di wilayah Malang Kota turun, mulai 40 hingga 60%. Proses kerja panic button ini mirip seperti aplikasi lain di telepon genggam berbasis Android. Tinggal unduh aplikasinya di Play Store, buka aplikasi dan terdapat panduan untuk berbagai pilihan tombol, mulai dari laporan, pelayanan, kritik dan saran, berita, hingga yang paling utama tombol panic button. Para pengguna aplikasi ini cukup menekan sekali tombol panic button jika menghadapi situasi bahaya. Saat laporan diterima, tim NTMC Polres Malang Kota akan segera merespon dengan langsung meluncur ke lokasi. Dan kebetulan ini tadi pas Anda melakukan wawancara, pas ada kejadian sesungguhnya. Ini yang memencet masyarakat, kemudian kita merespon cepat dalam waktu 5 menit. Kurang dari 5 menit kita sudah hadir di TKP dan mengamankan tersangka, barang bukti dan korban serta saksinya. Seperti kasus penganiayaan di Jalan Punto Dewo ini. Seorang petugas Babin Kantipmas yang kebetulan lewat langsung memencet tombol panic button saat kejadian berlangsung. Tak sampai 10 menit, sekitar 20 anggota polisi langsung berada di lokasi. Saya di TKP, pelaku masih membawa senjata tajamnya, sehingga kami upayakan saya bujuk, sehingga yang bersangkutan dengan rela mengamankan sendiri barang bukti sebuah pisau ditaruh di jok, sehingga nggak dibawa-bawa. Salah seorang warga merasakan dampak positif keberadaan panic button in hand, terutama terkait respon yang cepat dari pihak kepolisian.
Cepat, langsung cepat. Gimana? Berapa menit kira-kira polisi datang ke sini? 5 menit. Efektif nggak Pak ada aplikasi panic button gitu Pak? Menurut saya juga efektif. Tinggal respon dari Pak polisinya gimana kan gitu. Meski begitu, keberhasilan program aplikasi Panic Button in Hand tak lepas dari kerjasama masyarakat dan polisi. Di awal peluncuran, mayoritas laporan digunakan secara tidak bertanggung jawab, yakni hanya untuk coba-coba. Polisi berharap warga lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ini. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Ya, antisipasi gangguan keamanan tingkat tinggi, anggota Brimob di Malang gelar simulasi. Skenarionya, penanganan tindak kejahatan dan aksi teroris di malam hari. Sedikitnya 20 personil Brimob Kompi B Ampel Dento Polda Jatim lakukan latihan pengamanan gangguan tingkat tinggi saat tahun baru. Berlangsung di lapangan tembak Kamis malam. Latihan dimulai dari petugas melakukan patroli di sejumlah kawasan yang menjadi pusat keramaian. Sejumlah petugas yang bersenjatakan lengkap dengan sigap bergerak saat mengetahui seorang membawa senjata api yang diduga akan melakukan kejahatan. Dengan berbagai upaya, petugas berusaha untuk mengamankannya. Pada saudara yang berbaju putih akan melakukan senjata. Tidak tembak. Setelah peringatan tak dihiraukan, petugas terpaksa melepaskan tembakan hingga seorang yang dicurigai akan melakukan kejahatan terkapar. Untuk Brimob, karena rencana pengamanan kita adalah pergantian tahun yang terbiasa kita laksanakan siang hari. Ini kita laksanakan malam hari karena kita rencanakan pengamanan mulai dari malam pergantian tahun, kemudian tengah malam sampai dini hari. Jadi demikian. Makanya kita latihan malam hari. Sementara itu, di malam tahun baru nanti, sedikitnya 226 anggota Brimob Polda Jatim Kompi B Ampel Dento akan diterjunkan untuk pengamanan. Dari jumlah tersebut akan disebar di 3 lokasi, yakni Pasuruan, Malang, dan Malang Kota. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Ya, beralih ke informasi lain. Kamis malam ribuan rumah warga di Kelurahan Tambak Sari Oso, Surabaya terendam air banjir. Selain rumah warga, air banjir juga menggenangi jalan penghubung kota Surabaya ke Gresik. Hujan deras yang terjadi sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari akibatkan ribuan rumah warga di Kampung Beranjangan, Kelurahan Tambak Sari Oso, Surabaya terendam banjir. Warga pun berusaha menyelamatkan harta bendanya ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air terus naik. Tak hanya rumah warga, banjir juga rendam sekolah, masjid hingga jalur utama Surabaya menuju Gresik. Menurut warga setempat, banjir yang terjadi di kawasan ini bukanlah yang pertama kali. Tercatat dalam 2 bulan terakhir, kawasan ini sudah 5 kali terjadi banjir. Banjir ini yang kelima kalinya. Dalam 2 bulan terakhir ini. Dalam 2 bulan terakhir. Dan belum sampai sekarang belum ada tindakan nyata, baru hanya didata sama cuma dikirimin nasi bungkus saja. Pak, ini penyebabnya apa sih Pak? Kalau menurut berita itu penyebabnya berhentinya proyek gorong-gorong yang sekarang berhenti di daerah Kali Kandangan. Sementara Kali Kandangan kan ujungnya kan ke Kali Beranjangan sini. Ini sendiri kalinya nggak nampung atau gimana sih? Bukan nggak nampung. Kali yang di ujung yang di selatan itu sudah dilebarkan. Sementara yang di utara yang langsung ke laut itu lebarnya tinggal 1 meter dan sampai sekarang nggak ada tindakan. Warga berharap pemerintah kota Surabaya segera bertindak untuk melakukan perbaikan saluran air sehingga kedepannya banjir tak kembali terjadi. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Kami akan jeda sejenak dan kembali dengan informasi tentang sebuah grup musik di Surabaya yang mengangkat nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Tetaplah di NET Jatim. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Berhenti!
Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Berbagi tips dan obrolan unik siap mengisi liburan Anda. Dicembruskan ke dalam wadah, Baru kemudian dihurungkan atau nyalakan kaki saya. Juga beragam info hits terkini. Hula. Pada ngapain nih? Lagi berenang, Pak. Ditemani host kesayangan Anda. Dijamin akan menambah semangat pagi. Pagi-pagi spesial liburan. Mulai 19 Desember Senin sampai Jumat jam 7 pagi hanya di NET. Hari ini semangat penonton studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarah Sechan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi tuh? Gue ini kan acara namanya Sarah Sechan. Sorry banget untuk hari ini. Sarah Sechan hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Perasan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Ya, Anda masih menyaksikan Jatim. Di Surabaya terdapat sebuah grup musik unik. Selain memadu-madankan musik tradisional dan modern, grup musik ini juga mengangkat nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Inilah grup musik Kemuning dalam segmen Cerita Surabaya.我是4水9里乡樱花乐队，我是黄向平，我在这里是弹古筝的。古筝是一个中国民族乐器之一，弹古筝呢是我们先用戴那个指甲。Halo, nama saya Aloysius Budi. Saya adalah seorang vokalis di Kemuning grup musik tradisional. Saya sebagai pemain erhu dan juga pemain biola. Tiga anak ini tergabung dalam grup musik Kemuning yang aku pimpin. Semangat mereka dalam mempelajari musik Tiongkok seakan tak pernah padam. Nama saya Bambang Sujanto. Nah, saya kelahiran Surabaya. Saya sebagai pembina juga pimpinan Kemuning grup ini. Sempat dilarang di era Presiden Soeharto, musik tradisional Cina kini sedikit demi sedikit kembali muncul. Kita tidak berani waktu itu zaman Pak Harto. Ya, kita sengit-sengit main sendiri, rame-rame sama teman-teman sendiri. Terus pada zamannya Presiden Gus Dur, itu kita baru berani terbuka. Kalau bahasa Mandarinnya itu Jiulisiang Huayetui. Nama Kemuning sengaja aku pilih sebagai simbol kecantikan dan wangi yang semerbak.
Alunan musik khas tirai bambu mengalir lembut dari nada alat musik erhu serta gesekan kuceng atau kecapi Tiongkok yang dilantunkan mereka. Seiring masa, tak mudah mempertahankan seni tradisional di tengah gempuran musik dan budaya modern. Butuh waktu lama untuk menemukan dan mengembangkan minat mereka pada musik tradisional. Pertama sih bisa dikatakan itu dari jodoh ya. Karena waktu itu saya kan beli gujeng waktu di Kuilin. Dan waktu itu senar saya putus. Jadi kan nggak tahu mau beli di mana. Saat itu ya saya coba-coba beraniin diri, tanya-tanya ke Muning, telepon dulu. Lalu saya kesini beli dan kok ya waktu itu ketemu sama Pak Bambang. Setelah kita ketemu sama Pak Bambang, ngomong-ngomong, kok ya connect gitu. Jadi ya mulai saat itu Pak Bambang juga ada ajak saya, ayo ikut gabungan latihan. Suka itu karakter suaranya yang lembut, yang menurut saya ya, yang melankolis seperti itu, yang pokoknya yang enak didengar lah gitu, enak dinikmati. Generasi muda kan sekarang banyak yang meminati budaya barat gitu kalau yang saya tahu ya. Nah, makanya supaya budaya Tiongkok ini nggak hilang, ya saya juga ingin melestarikannya melalui Ekabudi Kemuning ini. Berangkat dari kesamaan tujuan, Kemuning Group coba padukan budaya Cina dengan seni budaya Indonesia. Mendiang ayah saya itu ada pesan kalau bisa itu memperkembangkan kebudayaan Tiongkok. Setelah itu Pak Gatot sama saya kok kalau misalnya hanya musik tradisional Tiongkok kok sepo ya, gitu kan kurang enak gitu loh. Nah maka itu kemudian kita pikir kalau bisa kita dengan musik Indonesia Barat di-mix jadi satu. Akulturasi budaya melalui seni musik dimaknai sebagai semangat toleransi antar suku bangsa. Saya sih emang dari awal nggak pernah membedakan ya, jadi ya udah sama-sama teman. Kayak kapan lalu kita pernah gabung sama keroncong anak UNESA ya itu kan maksudnya ya mereka bukan orang keturunan tapi ya asik. Ya nilai ini ya kalau menurut saya sih persatuan dan kesatuan gitu ya. Karena Indonesia ini kan negara yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, berbeda-beda namun tetap satu jua gitu. Tak cuma melestarikan budaya tradisional, ada tujuan lain yang ingin aku capai. Ya, aku ingin membantu anak didikku agar terhindar dari pengaruh negatif. Ya, kebanyakan ya ada sebagian besar kehilangan ayah, ada sebagian besar kehilangan ibu, ya saya tampung. Dia ingin belajar, ya, kita lihat kalau dia memang mampu, ya bayar. Kalau tidak mampu, saya yang bayar. Tujuanku adalah kemandirian tumbuh dalam diri anak didikku. Prinsip inilah yang selalu aku dorong, serta aku tekankan pada mereka. Saya cuman ingin anak-anak itu supaya ada kesibukan, ya. Jadi ndak pikirannya itu leko-leko, pikiran yang ndak bergaul yang tidak benar. Itu sebetulnya tujuan saya, ya supaya ada satu wadah yang bisa mengumpulkan anak-anak ini supaya benar-benar bisa nekuni musik. Saya kalau bisa bantu sampai dia betul-betul
bisa mainnya bagus. Saya merasa senang karena kalau kelak orang tuanya tidak ada, dia pun bisa mandiri sendiri. Bertahan hingga 10 tahun, grup musik yang aku gawangi berhasil menyabet juara 2 dalam lomba keroncong di tahun 2008. Tak cuma itu, niatku hanya ingin bermain musik hingga akhir hayat datang menjemputku. Saya sama musik ini tidak bisa dipisahkan gitu aja. Sama dengan Kemuning ini tidak bisa dipisahkan lah. Nah, kalau bisa saya memperkembangkan terus-menerus, maupun saya sudah ada di dunia ini, biar anak-anak yang meneruskan. Anesia Rosa, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Ya, usai jeda kami juga akan hadir dengan informasi tentang kuliner legendaris. Informasinya akan hadir saat lagi, tetaplah di NET Jatim. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu-rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di NET. Ketulusan, perjuangan, kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. keikhlasan, Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. pilihan. Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. Katanya ayah. Kan keren udah. Kesempurnaan Cinta Season 1. Setiap hari jam 8:30 pagi hanya di NET. Hari ini semangat penonton studio luar biasa. Selamat siang semua, sehat? Variatif acaranya, bintang tamunya. Suka nonton program Sarah Sechan dong? Waktu kita keluarga dan kita sudah keluarga jauh. Sampai sekarang pun masih. Berarti kamu tuh aku banget. Hey. Kita tuh memang we're so the same. Oh my God. Dan saya akan memberikan clue-clue dan kalian harus menebak. Lo kok bosi-bosi ke gue? Ini kan acara namanya Sarah Sechan. Sorry banget untuk hari ini. Sarah Sechan hanya di NET. Kamu yang membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan video. Apa? Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Aduh, kenapa dipijetin, kucing? When the rainbow starts to play. Tiba-tiba gitu. Lucu. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati, megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mah nggak apa-apa, megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Itu kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo, Oh. gue, cinta. Ini talk show hanya di NET. Halo Weekender. Halo Weekender. Halo Weekender. Apa kabar? Selamat weekend. Isi akhir pekan Anda dengan keseruan bersama orang-orang terdekat. Wisata bawah laut Bali salah satunya di Nusa Lembongan. Yuk kita langsung naik aja. Berkunjung ke tempat yang asik dan mencoba hal baru. Ini namanya laser game. Ya udah, lihat aja keseruan Gigi di dalam yuk.
semua referensi yang Anda perlukan terangkum di sini. Weekend List, besok pagi, jam 10. Hanya di NET. Ya, Kamis malam ribuan rumah warga di Kelurahan Tambak Usu, Surabaya terendam banjir. Bahkan air merendam dan memutus jalur penghubung Surabaya ke Kota Gresik. Untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini sudah ada rekan kami Yuda Wardana. Yuda, silahkan informasinya. Baik, Maisa. Ya, bisa saya sampaikan kondisi saat ini di Jalan Raya Tambak Langun sendiri masih tergenang banjir. Ketinggian air mencapai 10 hingga 15 cm. Akibat banjir ini sendiri, sejumlah pengendara roda 2 terpaksa memutar balik. Banjir yang mengenang di jalur Surabaya, Gresik dan sebaliknya ini juga menghambat pengguna jalan, sehingga mereka harus memutar balik. Dan tak jarang pula pengendara roda 2 terpaksa mengalami mogok mesin seperti itu. Banjir juga diperparah oleh Yuda? Ya, Yuda? Halo, Yuda? jalan yang berlubang sehingga akses menuju Gresik dan Surabaya hingga saat ini terhambat dan mengalami banjir mengakibatkan air yang dari sana menuju. Ya, mohon maaf, kami ada masalah teknis yang memang banjir merupakan masalah di semua kota besar, tak terkecuali dengan kota Surabaya. Semoga pemerintah bisa segera melakukan dan mengambil tindakan agar warga Surabaya warga Surabaya segera terhindar oleh banjir. Informasi selanjutnya masih tentang Surabaya, namun bukan tentang banjir. Saat ini di Surabaya bisa disebut sebagai surganya kota kuliner karena memiliki banyak kuliner khas. Salah satunya ialah yang selalu diburu, rujak cingur. Nah, tahukah Anda ada sejumlah kedai rujak cingur di Surabaya yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka? Ini buktinya. Surabaya selain terkenal sebagai kota pahlawan, kota ini ternyata menyimpan banyak sekali kuliner legendaris. Di antaranya adalah rujak cingur yang hingga kini banyak sekali penggemar. Dan kali ini saya akan menemui salah satu penggemar kudapan ini. Dia adalah seorang mantan pejuang Indonesia. Namanya Peter Rohi. Pria 73 tahun ini punya hidangan favorit sejak dirinya masih belia. Saat ikut pelatihan pemuda pejuang Papua Barat di tahun 1965 hingga 1966, ia dan teman-temannya kerap menikmati rujak cingur sebelum kembali ke asrama. Genteng Durasim, salah satu kedai penyaji rujak cingur legendaris kota khas pahlawan ini, menyaji sejak 1938. Kedai sukses memanjakan lidah Peter sejak awal berdiri hingga kini. Seporsi rujak cingur tak pernah gagal bangkitkan kenangan indah masa lalunya kala bersama rekan sesama pejuang. Pak, jadi kenapa nih mau balik lagi nostalgia ke sini makan sambil mungkin mengingat masa lalu, apa sih kriterianya? Tempat ini sangat dekat dengan asrama saya dulu. Asrama saya hanya beberapa ratus meter di sini. Nah, kalau kita mau masuk ke asrama, kalau habis keluar pesiar, sebelum masuk asrama kita cari makan dulu. Nah, disinilah tempat kita sama teman-teman biasa makan di sini. Ini sekitar tahun 62 sampai 65 lah. Rasa dan racikannya masih sama, membuat kakek Peter enggan berpaling ke kedai rujak cingur yang kini menjamur. Sebelum banyak penyajinya, sejarah rujak cingur Surabaya dimulai dari sini. Tak heran,
bila penikmatnya adalah pelanggan tetap sejak puluhan tahun. Cingurnya itu banyak, terus sambelnya itu pas Mbak. Habis itu ya ini contoh prototipe rujak Surabaya yang khas. Jadi kalau mau nyari rujak khas Surabaya ya di sini tempatnya gitu. Porsinya juga banyak, jadi kalau kita itu makan pulang kenyang. Buka sejak pukul 11 pagi, pelanggan selalu silih berganti. Tongkat estafet kepemilikan kedai rujak kini dipegang Henry generasi ketiga keluarga. Rasa yang konsisten lahir berkat kontrol bahan yang ketat. Harus pas, raciannya harus bagus pas, nggak perlu tambah, nggak perlu kurang. Itu harus dikontrol terus, petisnya harus dikontrol, rasanya harus stabil. Nah, kalau ada komplain kita harus tanggapi. Kunci kelezatan belum berubah. Masih gunakan kacang sangrai juga 3 jenis petis. Juga primadonanya cingur alias moncong sapi berkualitas. Untuk bumbu petis dan ulekan kacangnya ini sangat pas. Asin, manis bercampur, berpadu dengan potongan-potongan cingur yang tidak terlalu besar tapi mudah untuk dikunyah. Dan juga segar dari potongan-potongan buah yang ada. Satu sajian kuliner legendaris yang tentunya perlu dicoba. Seporsi rujak legendaris ini dibanderol dengan kisaran harga Rp25.000 hingga Rp35.000. Bicara soal rujak cingur, tak lengkap rasanya bila tidak sambangi kedai yang satu ini. Sama-sama melegenda, kedai terletak di Jalan Ahmad Jais. Itu sebabnya nama jalan tersemat jadi nama kedai. Pelanggannya kebanyakan menyantap rujak cingur di tempat atau dibawa pulang. Rasa yang tak pernah berubah menjadi kunci berkat lidah para penikmat. Tetap sama seperti yang dulu, tetap aja, gitu aja. Nggak ada bedanya. Bukan hanya pelanggan tetap, pelanggan baru pun puas menyantap hidangan yang kental dengan cita rasa petisnya yang gurih nikmat. Kalau menurut saya ini bumbu-bumbunya ini sesuai dengan mungkin lidah orang Jawa, mungkin udah pas benar. Tempat saya kan orang Medan, tapi karena udah lama di Pulau Jawa, ya merasa cukup enak. Meski kini pengelolaan kedai dipegang generasi ketiga, di sudut kedai Nenek Eng Diokcu masih setia meracik rujak kebanggaan keluarganya. Tak ada kunci rahasia. Sejak berdiri 45 tahun silam, kedai selalu andalkan bahan segar. Kalau disimpan ya nggak enak, dibuang. Harus fresh semua. Jadi hari ini ya hari ini masaknya itu. Nggak bisa besok-besok, nggak bisa. Nah itu rahasianya. Penasaran ingin cicipi rujak cingur nan legendaris ini? Seporsi rujak cingur Ahmad Jais tersaji seharga Rp60.000. Dan kuliner yang melegenda sejak tahun 70-an ini ternyata punya resep rahasia yang ada di perebusan cingur. Memerlukan waktu kurang lebih 24 jam yang membuat cingur ini menjadi empuk dan hilang bau amisnya. Andi Restamia, Januari Yuda melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya di Net Jatim akan hadir informasi rumah makan unik, yakni hadirkan nuansa pegunungan di tengah perkotaan. Net Jatim akan kembali untuk Anda. Berbagi tips dan obrolan unik siap mengisi liburan Anda. Dicembruskan ke dalam wadah. Baru kemudian Dihurungkan atau nyalakan kaki saya. Juga beragam info hits terkini. Hula, gitu kan. hula. Pada ngapain nih? Lagi berenang, Pak. Ditemani host kesayangan Anda. Dijamin akan menambah semangat pagi. Pagi-pagi spesial liburan. Mulai 19 Desember Senin sampai Jumat jam 7 pagi hanya di NET.
Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di Net. Wih, kenapa lo bengong aja? Lagi ada masalah sama anak-anak? Enggak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo masih bingung ya sama perasaan lo ya? Sebenarnya lo pilih siapa sih, San? Hana atau Renata? Gua pilih Spicy tuna? Mbak? Spicy tunanya? Dimanapun kamu bisa nonton Kesempurnaan Cinta dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Tontonan wajib untuk kamu yang butuh hiburan. Kalian tetap harus nonton Tonight Show karena apa, Desta? Dasarnya menghiburan cerdas. Karena Desta. Karena Tonight Show ini banyak sekali keajaiban. Cicak apa yang jatuh? Cicak yang nggak lengket. Salah, cicak tepuk tangan. Gokil banget. Itu pulang ke sana beli di PRJ ya, Bu. Itu bagus isi air, isi cupangmu. Bagus ya? Support kita terus ya, guys. Tonight Show hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia. Ya, hadirkan nuansa pegunungan di tengah kota, sebuah rumah makan di Surabaya hadirkan konsep unik. Pengunjung bisa merasakan sensasi makan di dalam tenda, layaknya berada di sekitar pegunungan. Senang sekali duduk dengan tenang, jauh dari keramaian, dan juga bisa menghabiskan waktu di dalam tenda layaknya berada di pegunungan. Eits, tapi saya bukan berada di pegunungan, saya ada di rumah makan. Selamat, Anda telah sampai di puncak Surabaya. Bukan puncak gunung seperti Anda bayangkan, melainkan masih berada di dalam kota. Belasan tenda ini bukan untuk berkemah. Tenda-tenda ini disediakan untuk tempat makan. Di sini pengunjung bisa menikmati sajian aneka mie dan nasi dengan harga kaki 5. Pengunjung bisa menikmati sajian layaknya berada di kaki gunung sungguhan. Ya, kalau dilihat dari pilihan menunya sederhana, tapi penampilannya yang sangat mewakili backpacker atau traveler. Nih, kalau nasinya diletakkan di atas panci, esnya diletakkan di atas batok kelapa. Yuk, kita coba. Bagaimanakah rasanya? Dekorasi rumah makan Travel Me dibuat sedemikian rupa mirip seperti di pegunungan. Mulai dari tenda, lampu oblik, kursi potongan batang pohon, hingga hammock.
Keunikan rumah makan ini menarik perhatian pengunjung. Tertarik soalnya nuansanya camping, habis itu kayak ada nuansa ngetrip-ngetripnya juga. Jadi buat yang foto-foto suka kali ya datang ke sini. Dan suasana di sini suasana sangat cozy, seperti camping ground sesungguhnya, realnya seperti itu ya, kayak bumi-bumi perkemahan lah seperti itu. Jadi saya ajak anak saya beserta keluarga juga. Jadi ya hitung-hitung untuk pembelajaran tentang mengenai alam lah. Konsep rumah makan ini menggambarkan hobi pemilik yang suka mendaki gunung, namun keinginannya terkendala waktu. Ia pun memanfaatkan 4 tenda yang dimilikinya untuk dijadikan tempat makan dan terus berkembang hingga sekarang. Dengan adanya travel me di tengah kota atau suasana pegunungan di tengah kota, orang bisa setiap hari bisa merasakan suasana pegunungan. Dan tentunya selain ada nuansa dan konsep pegunungan, kita juga menghadirkan menu-menu ala pegunungan, menu-menu ala pendaki seperti itu. Buka jam 4 sore hingga 12 malam, rumah makan yang sudah dibuka di Jakarta dan Tangerang ini sajikan makanan seharga Rp9.000 hingga Rp30.000. Nita Liana Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di NET Jatim. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kami mewakili NET Biro Jatim dan segenap redaksi mengucapkan selamat tahun baru 2017. Semoga di tahun baru nanti Jawa Timur akan lebih kece. Kulo Cak Mahesa Nugraha nyuwun pamit, matur suwun dulur. It's the end of the